Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesehatan, keistiqomahan untuk tetap bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran syirah atau sejarah kebudayaan Islam. Kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, sebagaimana kita pelajari pada pekan yang lalu tentang bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam, yang kemudian kita lihat sistem peribadatan dan keadaan sosial ya masyarakat Quraisy sebelum Islam, hidup di tengah-tengah orang Arab yang gemar memuja berhala tidak membuat Rasulullah SAW kemudian ikut-ikutan memuja berhala juga. Bahkan beliau membenci berhala-berhala itu. Dan kepada agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memuja berhala. Nabi Muhammad lebih sering mengasingkan diri untuk berpikir tentang penciptaan alam semesta beserta segenap isinya. Kemudian terpilihlah Gua Hira yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur, adalah tempat di mana beliau berkhalwat dengan khusyuk hingga menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kita masuk ke materi kedua tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Apa yang dimaksud dengan periode Mekah? Yaitu adalah periode di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan dakwah itu tempatnya adalah di Makkah. Yang seperti itu. Kemudian kita akan coba membahas tentang sejarah ya. Sejarah asal muasal kemudian dakwah itu Rasulullah SAW melakukan di Makkah. Pada usia 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi itu sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian melatar belakangi Rasulullah SAW kemudian melakukan hal ini seperti bertahanus atau menyendiri, itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana menghadapi bangsa Quraisy pada saat itu yang notabene sangat bertentangan ya dengan keyakinan atau tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Kebiasaan Nabi berkhalwat atau bertahanus atau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Itulah yang kemudian melatar belakangi ya, kemudian perintah itu datang. Selanjutnya adalah turunnya wahyu pertama ya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Nabi itu telah diangkat menjadi seorang. Sebagaimana kita ketahui dan Bapak mengharapkan kalian semua bisa menghafal surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di latar belakang gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah. Ya, ini artinya secara sepintas dakwah Rasulullah SAW itu dalam sejarahnya yaitu turunnya surah Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai dengan 7
yang merupakan bukti diangkatnya beliau sebagai seorang rasul dan permulaan kemudian perintah untuk berdakwah itu turun secara syariah atau sembunyi-sembunyi. Surah Al-Mudatsir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Rasulullah SAW melakukan dakwah. Ya, artinya seperti itu nanti kalian bisa lihat di mushaf ya. Ya, kemudian dua surah lagi yang melatar belakangi turunnya perintah berdakwah itu surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan surah Al-Hijr ayat 94 sebagai perintah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara jahriyah atau terang-terangan. Kalian bisa tulis ya, tulis surah Al-Alaq tadi dan dalil-dalil itu. Ya, ini bagian daripada tugas. Silakan kalian tulis, kemudian nanti sebagai bentuk surah Al-Hijr. Kita lanjut, anak-anak sekalian. Ya, itu secara ringkas sejarah perintah berdakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tugas yang paling utama yaitu membuat kesimpulan. Bapak harap dari kesimpulan itu memuat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, kemudian termasuk dari surah apa tadi? Surah Asy-Syu'ara ya ayat 214. Ya, ini kemudian di surah Al-Hijr 154 semua wajib untuk kalian tulis bersama dengan artinya. Ya, itu cukup itu kesimpulan yang kalian tulis anak-anakku sekalian sebagai bentuk tugas yang pastinya bahwa kita dapat memahami bahwa ternyata perintah berdakwah atau gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah tidak lepas dari hasil bertahanus beliau untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah apa yang semestinya Rasulullah SAW lakukan menghadapi kondisi bangsa Arab pada saat itu yang luar biasa sekali, butuh perjuangan. Ya, saya kira itu anak-anakku sekalian ya, materi singkat kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kita hanya mengulas sekilas tentang sejarah perintah, sejarah dimulainya gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ingat, tugas kalian membuat kesimpulan dengan cara menulis surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Al-Mudatsir 1 sampai 7, kemudian Syuara, Al-Hijr ya, kemudian difoto dan dikirim ke nomor Bapak. Yang kami dapat sampaikan anak-anakku sekalian, sekali lagi mudah-mudahan tetap semangat mengikuti materi dan jangan pernah lelah untuk mendapatkan ilmu ya, karena ketika kemalasan itu terbangun maka sama saja kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi kebodohan kita sendiri ya. Jadi hilangkan perasaan malas agar kita bisa tetap selalu semangat bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita ya, mendapatkan hazanah kebaikan dari sejarah-sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anakku sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.